Sahabat-sahabat terkasih, hari ini kami akan menceritakan sebuah kejadian tentang seorang anak perempuan yang durhaka menjadi perempuan jalang di bulan Ramadan Mubarak. Di sebuah desa tinggal seorang janda bernama Sugra. Ia memiliki dua orang anak perempuan. Keluarga itu hidup dengan sangat susah payah, tetapi Sugra tetap bersyukur kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan puasa dan salatnya. Bahkan jika di rumah hanya ada garam sebagai pengganti roti, ia akan berpuasa dengan garam dan menghabiskan sepanjang hari untuk beribadah kepada Allah. Seorang anak perempuan Sugra sangat saleh dan menaati perintah ibunya, sementara anak perempuan lainnya tidak patuh. Ia tidak dapat melihat apapun kecuali penampilannya dan ia tidak memiliki kelembutan atau cinta kepada siapapun di dalam hatinya. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya sahur. Sugra membangunkan anak perempuannya yang lebih tua. Ia adalah seorang gadis yang saleh dan segera bangun. Kemudian Sugra memanggil anak perempuan lainnya, tetapi ia tidak bangun. Ketika ibunya mencoba membangunkannya dengan paksa, ia berkata dengan marah, "Ama, mengapa kau menggangguku di rumah? Saya telah memasak kurma untuknya agar ia tetap berpuasa." Sang ibu berkata, "Nak, ada sisa roti kemarin di sana, tidak ada kari, kita akan merendamnya dalam air dan memakannya, namun kita harus tetap berpuasa." Ia berkata dengan bangga, "Sekarang saya akan berbuka puasa setelah memakan makanan basi ini. Simpan roti malam saya dengan aman, saya tidak ingin memakannya." Setelah mengatakan ini, ia kembali tidur. Sugra berbuka puasa dengan putri keduanya dan kemudian ibu dan putrinya pergi untuk salat putri sulung. Sugra Bano pergi mengambil air dari mata air setelah salat, tetapi putri bungsunya tidak peduli. Di sisi lain, Sugra membentangkan yanmanya dan mulai berdoa kepada Allah sambil menangis, "Ya Allah, mohon tuntunlah putriku. Ponsel tidak akan ikut dengannya, perhiasan tidak akan ikut dengannya, namun jika sesuatu terjadi maka salat akan ikut, Al-Quran akan ikut. Ya Tuhanku, tunjukkan putriku jalan yang benar." Ketika Bano sampai di mata air untuk mengambil air, panasnya sangat menyengat. Selain itu, ia juga berpuasa tanpa makan apapun. Di sahur kondisinya semakin memburuk, tetapi yang ia khawatirkan hanyalah ibunya yang sudah tua. Ketika ia mengisi air dari air terjun dan hendak kembali, ia melihat bahwa di seberang air terjun terdapat sebuah gubuk kecil yang di dalamnya terdapat banyak perbekalan. Di luar gubuk itu tertulis bahwa hanya orang-orang yang berpuasa yang boleh mendapatkan perbekalan dari sini. Bano sangat gembira melihat ini. Ketika ia mendekati gubuk itu, tidak ada keramaian di sana, tetapi seorang tua yang saleh sedang membaca Al-Quran di sana. Melihat wajahnya yang rupawan dan berseri-seri, Bano berkata, "Wahai tua yang saleh, aku butuh perbekalan untuk berbuka." Lelaki tua itu tahu segalanya. Ia tidak bertanya apapun kepada Bano, ia hanya mengambil sebuah tas dan memberikannya kepada Bano yang berisi perbekalan makanan. Kemudian ia berkata, "Nak, ini perbekalan untuk 1 hari, hanya perbekalan harian yang tersedia di sini, tetapi berjanjilah kepadaku bahwa kamu pasti akan berpuasa. Jika kamu tidak berpuasa, maka kamu tidak akan mendapatkan apapun dari sini." Bano sangat senang dan sampai di rumah dengan tas berisi makanan. Begitu ia memberikan tas itu kepada ibunya, kebahagiaan sang ibu tak terkira. Sang ibu bertanya, "Nak, di mana makanan ini?" Ketika saya bertemu dengannya, Bano berkata, "Ama, ada sebuah gubuk di jalan yang penuh dengan makanan. Saya sudah pergi mengambil air berkali-kali sebelumnya, tetapi saya belum pernah melihat gubuk itu. Namun yang paling mengejutkan adalah hanya orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan makanan gratis dari sana. Dan ama, hati saya menjadi senang melihat orang-orang tua yang tinggal di sana. Saya belum pernah melihatnya sampai sekarang. Mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda akan mendapatkan semua ini hanya jika Anda berpuasa." Ibu berkata, "Nah, ini adalah perbuatan Allah. Hari ini kita tidak akan tidur dalam keadaan lapar." Setelah itu ibu dan anak itu menyiapkan buka puasa bersama. Ketika buka puasa sudah siap, hanya ada sedikit waktu tersisa untuk berbuka. Adik perempuan Bano keluar dari kamar setelah menonton drama favoritnya dan berkata, "Wah, hari ini ada aroma yang sangat harum." Dia segera mendekati makanan dan menerkam sugar itu. Dia berkata, "Nak, tunggu sebentar. Puasa akan segera berakhir." Tetapi dia berkata lebih lanjut, "Kalian berpuasa itu ada paksaan kalian, tetapi aku lapar, aku tidak punya paksaan, biarkan aku makan dengan tenang." Kemudian dia mulai makan dengan kasar, bahkan sebelum puasanya berakhir tidak ada rasa hormat, tidak ada sopan santun, hanya ada 1 kali makan, tetapi dia menisakan apun untuk ibu dan
Saudara perempuannya hanya tersisa 2 kurma sementara itu puasanya berakhir. Ibu dan anak itu masing-masing makan 1 kurma dan minum air. Kakak perempuannya masih siap tetapi Sugra merasa sangat sedih untuk putrinya yang lebih muda. Dia mulai menangis dan berkata berapa banyak anak perempuan di sana. Musik Putri sulung Sugra Bano telah tinggal di Saadatpur. Dia berkata, "Ama tidak apa-apa, berdoa saja semoga Allah membimbing saudari kita." Setelah ini ibu dan anak itu mulai melaksanakan salat maghrib. Ketika mereka selesai salat, Ban merasa haus. Dia melihat bahwa semua air dalam panci telah habis. Dia berkata kepada ibunya, "Ama, saya merasa haus dan airnya telah habis. Saya akan segera mengambil air dari mata air." Ketika Bano pergi untuk mengambil air, dia bertemu dengan tetua yang disembah Allah yang sama di jalan. Bano segera menyapanya dan berkata, "Putriku, saya pikir kamu belum membatalkan puasamu." Bano berkata, "Tidak, Baba, saya telah membatalkan puasa saya dan itu pun dengan jatah yang diberikan olehmu." "Terima kasih banyak." Tetua yang disembah Allah itu tersenyum dan berkata, "Putriku, saya tahu segalanya, ikutlah denganku." Kemudian orang tua itu membawa Bano ke gubuknya di mana roti panas segar dibuat dan kari segar disimpan. Orang tua itu menyimpan 4 roti di nampan dan menyimpan kari itu, lalu berkata kepada Bano, "Nak, ambillah ini. Beri makan ibumu dan dirimu sendiri." Bano menolak keras tetapi orang tua itu tetap memberikan makanan segar. Bano sangat senang dan mulai berjalan menuju rumahnya sambil membawa makanan. Tetapi di tengah jalan dia melihat 2 anak malang yang tampak seperti saudara kandung. Kondisi mereka sangat buruk. Mereka mengenakan pakaian tua yang robek dan menangis. Bano segera maju dan bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi? Mengapa kalian menangis?" Anak-anak itu berkata, "Kami lapar dan karena lapar ibu kami juga jatuh sakit. Kami tidak punya uang untuk membeli obatnya, itu sebabnya kami akan mengemis. Mungkin seseorang akan merasa kasihan melihat rasa lapar kami." Mendengar kata-kata mereka, hati dia segera memberikan makanan segar kepada anak-anak itu dan berkata, "Aku hanya punya makanan ini, aku tidak punya uang. Ambillah sendiri dan beri makan ibumu yang sakit juga." Setelah itu dia pulang ke rumah dengan membawa air. Keesokan harinya ibu dan anak itu bangun untuk sahur. Hari ini mereka berpuasa lagi dengan hanya minum air putih dan adik perempuannya tidur dengan nyenyak. Ibu dan anak perempuannya mulai berdoa. Ketika berdoa, Bano berpikir bahwa hari ini aku akan pergi lagi ke toko orang tua yang menyembah Allah itu. Mungkin aku akan dapat menemukan makanan berbuka puasa hari ini juga. Ketika dia sampai di seberang air terjun, dia melihat tidak ada seorang pun penyembah Allah di sana maupun toko. Melihat ini, Banu mulai berpikir bahwa sampai kemarin toko ini masih ada di sini, tetapi kemana perginya toko hari ini? Tidak ada jatah di rumahnya untuk berbuka PUA hari ini dan ibunya juga tidak makan apapun selama 2 hari. Banu mulai menangis. Dia pergi ke hutan untuk mencari Awale. Saat berjalan sudah waktunya untuk salat zuhur. Banu berpikir bahwa salatnya akan terlewat saat pulang, jadi dia melaksanakan salat zuhur di bawah pohon. Ketika dia selesai salat, dia melihat Allah Wale di sana. Allah Wale berkata, "Apa yang terjadi putriku? Kamu hanya mencari aku kan?" Setelah mendengar ini, Banu mulai berpikir dengan heran bagaimana Allah Wale ini bisa tahu tentang semua hal tentangku. Kemudian dia berkata, "Allah Wale, aku sangat khawatir ibuku hanya berpuasa dengan air selama 2 hari terakhir. Aku masih muda tetapi hatiku sakit untuk ibuku yang sudah tua." Allah Wale berkata, "Putriku, kamu khawatir dengan ibumu?" Banu berkata, "Ya, ibuku sudah tua tetapi sejak aku sadar, aku tidak pernah melihatnya melewatkan salat dan bahkan jika tidak ada apa-apa di rumah dia berpuasa hanya dengan air." Setelah itu Allah Wale berkata kepada Banu, "Putriku, ikutlahku." Allah Wale membawa Banu ke tempat gubuknya yang penuh dengan perbekalan. Melihat ini Banu sangat senang. Dia terkejut dan berkata kepada Allah, "Weba, aku baru saja lewat Dei tetapi tidak ada tuh di sini." Wale tersenyum dan berkata, "Putriku, sekarang kamu sudah melihatnya kan? Sekarang cepatlah pergi dan duduk di dalam toko ini. Mulai hari ini kamu akan bekerja di sini dan sebagai gantinya kamu akan mendapatkan barang-barang sahur dan buka puasa dari sini." Banu berkata, "Baba, aku belum memberitahu keluargaku hari ini. Aku harus pulang dan kembali setelah memberitahu ibuku agar ibuku tidak khawatir." Setelah itu Banu meminta izin dari rumahnya dan datang serta duduk di toko Allah Wale ini. Ia senang karena Allah Wale ini adalah lelaki tua yang mulia. Siapapun yang datang kepadanya untuk mendapatkan barang-barang untuk berbuka puasa ia
akan memberikannya secara cuma-cuma mulai sekarang tugas ini juga dibebankan. Kepada Bano pertanyaan pertama yang harus ia ajukan kepada orang-orang adalah apakah Anda rozadar atau bukan. Siapapun yang ros akan mendapatkan jatah tetapi anak-anak yatim yang miskin dan yang tidak berdaya juga akan mendapatkan jatah dari Allah Wale dengan cara yang sama. Hari itu berlalu dengan sangat baik. Ia juga melaksanakan salat asyar bersama Allah Wale kemudian sebelum berbuka puasa ia mengambil tas jatah dari Allah Wale dan datang ke rumahnya. Allah Wale memanggil Bano dan berkata, "Nak, tolong kenalkan aku dengan adik perempuanmu yang terus tidur di rumah." Bano mulai menatap Allah Wale dengan heran dan mulai berpikir, aku tidak menceritakan apapun kepadanya tentang rumahku lagi pula. Bagaimana Allah Wale ini bisa tahu segalanya? Tampaknya ia adalah orang yang sangat berprestasi. Kemudian Bano berkata, "Baiklah Baba, aku akan berusaha keras agar ia mau mendengarkanku." Allah Wale berkata, "Nak, pergilah dan katakan pada adikmu bahwa kamu juga akan datang ke tempatku bekerja. Di sana kamu akan diberikan jezet dan perhiasan yang sangat indah." Bano berpikir dalam hatinya bahwa setelah mendengar ini adik perempuanku pasti akan datang memikirkan hal ini. Dia pun bergegas pulang. Setelah sampai di rumah, Bano memberikan semua perlengkapan berbuka puasa kepada ibunya. Ibu dan anak itu sama-sama berlari kencang, tetapi hari ini adik perempuannya pergi lebih dulu dan berkata kepadanya ketika dia mencoba makan makanan berbuka dia menjadi kenyang, tetapi atas perintah Allah makanan itu tidak habis. Bahkan ibu dan anak itu pun makan sampai kenyang. Setelah berhari-hari ibu dan anak itu pun makan sampai kenyang. Mereka bersyukur kepada Allah. Namun adiknya yang rakus dan sombong itu terus berpikir mengapa makanan ini bertambah dan mengapa tidak habis. Jika makanannya tidak habis seperti ini dan jika terus bertambah maka aku harus berpuasa dan aku tidak akan pernah bisa melakukan ini. Bano menatap adiknya dan dengan cepat berkata bahwa para tetua Allah Wale tempatku bekerja juga memanggilmu. Dia dengan cepat berkata, "Mengapa? Apa alasannya mengapa aku harus pergi ke mereka? Apakah kamu pikir aku seorang pekerja?" Bano berkata, "Tidak, siapa yang memintamu bekerja? Mereka akan memberimu hal-hal seperti itu tanpa melakukan pekerjaan apapun yang selalu kamu inginkan." Mendengar ini air liurnya mulai menetes dan dia dengan cepat berkata, "Oke, itu jas dan perhiasan." Dia dengan cepat berkata, "Kalau begitu apa yang kamu tunggu? Ayo pergi sekarang." Kemudian kedua saudara perempuan itu keluar dan mulai berjalan menuju Allah Wale. Sesampainya di sana mereka melihat Allah Wale sedang sibuk salat. Adik perempuannya segera maju dan mulai berkata kepada Allah Wale, "Orang tua, apakah kamu ada pekerjaan denganku? Mengapa kamu memanggilku?" Allah Wale mulai berkata, "Ya, aku memanggilmu tetapi kamu belum datang setelah melaksanakan salat maghrib. Ayo salat maghrib dulu bersamaku." Ia segera berkata, "Pergilah Baba, aku tidak melaksanakan salat." Allah Wale berkata, "Kamu ingin perhiasan dan pakaian bagus kan? Sebagai balasannya kamu harus melaksanakan salat." Dalam keserakahan ini gadis itu melaksanakan salat bersama Awale dan adiknya Bano duduk di dekatnya dan menonton. Ia gembira dalam hatinya bahwa meskipun ia melaksanakan salat hari ini karena keserakahan tetapi ia bersujud di hadapan Allah. Segera setelah salat, Allah Wale menyuruh adik perempuan yang rakus itu duduk di dekatnya dan berkata, "Ambillah ini jas yang indah untuk hari ini dan bersama ini jas seharga 10 dir untukmu dan 10 dir untuk dibel kepada ibumu." Mendengar ini wajah gadis itu berubah muram. Ia mulai berpikir, mengapa aku harus menghabiskannya untuk ibuku? Lagi pula ini adalah uang hasil jerih payahku. Aku tidak akan menghabiskannya untuk siapapun. Ia berpikir dalam hatinya. Ketika Allah Wale berkata, "Lihatlah putriku, kamu mendapat pahala karena melakukan salat hari ini. Besok kamu akan datang lagi ke bubuku kan?" Isung kataya, "Mengapa tidak? Aku pasti akan datang." Allah Wale berkata, "Tetapi syaratnya besok adalah ketika kamu datang kepadaku kamu harus berpuasa dan kemudian aku akan memberimu lebih dari ini." Mendengar ini gadis serakah itu pergi dari sana. Saat berjalan di jalan ia melihat dua anak yatim yang sama dengan yang dilihat kakak perempuannya. Anak-anak itu menangis lagi hari ini dan pergi. Ia berkata kepada gadis sombong itu, "Kami butuh uang, kami harus membeli obat untuk ibu kami. Bisakah kamu memberi kami uang?" Gadis itu menjadi sangat marah dan berkata, "Mengapa? Apa alasannya mengapa aku harus memberimu uang?" Anak itu berkata, "Ibuku sakit keras, ia sangat membutuhkan obat. Aku melipat tangguh di hadapanmu. Saudariku tol beraku namgat
Ituan anak itu inganah dan menamparkan wajah adiknya sambil berkata, minggirlah. Baru pertama kali ada yang memberiku uang dan kau mulai mengikutiku seperti pengemis sambil berkata. Demikian dia pergi dari sana, alih-alih pulang dia langsung pergi ke pasar dan mulai makan makanan dari sana dia berbelanja dan kembali ke rumah setelah pulang dia merasa tidak pantas untuk menyapa siapapun dan mulai menghabiskan semuanya dengan cepat di sini ketika Bano mulai pulang di malam hari setelah bekerja dengan awale Allah-wale memberikan 10 dirham kepada Bano dan berkata bawa uang ini ke rumahmu dan juga berikan dia jatah untuk berbuka puasa. Bano bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa sekarang ibunya tidak akan pernah kelaparan dan dia tidak harus berpuasa tanpa sahur. Dia pulang ke rumah sambil melafalkan nama Allah ketika dia melihat dua anak yang sama menangis di jalan. Dia menjadi khawatir dan segera mendekati anak-anak itu dan mulai berpikir, oh ini adalah anak-anak yang sama yang pernah kutemui sebelumnya. Banu melangkah maju dan mulai bertanya kepada anak-anak itu. Anak-anak, mengapa kalian menangis lagi hari ini? Anak itu maju dan berkata, saudari ibuku sakit keras dan tidak ada uang untuk berobat. Banu merasa sangat kasihan pada mereka. Ia segera mengeluarkan 10 dirham dan memberikannya kepada kedua anak itu dan berkata, anak-anak, berobatlah ibu kalian dengan uang ini. Anak yatim itu memberikan banyak berkat kepada Banu dan berkata, saudari kamu selalu membantuku, semoga Allah menerima puasamu, semoga Allah menerima doa dan ibadahmu. Banu datang ke rumahnya dengan membawa berkat. Sugra sedang menunggu putrinya. Banu berkata dengan gembira, ibu, lihat aku telah membawa jatah hari ini lagi, kita tidak akan berpuasa tanpa sehari setelah ini. Ia berdoa di malam hari dan pergi tidur pada waktu sehari. Bahasa Indonesia ketika Sugra membangunkan putrinya dan mereka berdua makan sahur bersama. Kemudian adik perempuan Wat Bano yang baru saja datang kepada mereka setelah semalam berpesta. Sugra menjadi sangat marah dan mulai memarahi putri bungsunya bahwa kamu tidak punya asa malu sama sekali di bulan yang murni dan suci seperti ini. Kamu terus melakukan hal-hal murahan seperti itu. Jika kamu bukan putriku, jika kamu adalah putraku, maka aku akan mengusirmu dari rumah. Apa yang harus aku lakukan? Kamu adalah seorang putri dan kamu tidak membaik. Mendengar ini putri Sugra yang tidak sopan mulai berteriak dan berkata, ama kamu terus berteriak sepanjang waktu ini adalah hidupku dan kamu orang yang tidak membiarkanku hidup bebas. Kakak perempuannya memahami kehalusan masalah ini, berkata, lihat saudari, perbuatan salah selalu salah. Dengan perbuatan seperti itu Tuhan menjadi marah. Lagi pula kamu harus berpuasa di pagi hari. Apakah kamu ingat apa yang Tuhan katakan? Dan segera berkata, ya, mengapa tidak aku ingat? Jika aku berpuasa aku akan mendapatkan banyak uang. Setelah ini dia dengan cepat mencuci tangan dan wajahnya dan mulai makan sahur. Perutnya sudah kenyang, dia makan sepuasnya, tetapi dia tidak berniat berpuasa dan tidak tertarik berpuasa hanya untuk pamer. Dia makan sahur. Setelah itu dia tidak salat dan langsung tidur. Dia tidur di dipan sepanjang hari. Sementara kakak perempuannya berdoa kepada Allah dan menghadap Allah wale dan juga bekerja di gubuk. Dia terus melayani orang, terus membagikan ransum dan bahkan tidak salat satu kali pun. Sementara itu Allah wale berkata, Bano putrimu sepertinya tidak akan datang hari ini. Bano berkata, Baba, tidak akan terjadi sama sekali jika kamu memanggilnya. Dia pasti akan datang. Di sisi lain adik perempuan Bano tidur sepanjang hari dan ketika matanya terbuka saat fajar seolah-olah seseorang telah membangunkannya. Dengan mendorongnya ia pun bergegas bangun dan berlari ke Allah wale dan berkata, wahai orang tua, lihatlah aku telah datang dan juga telah memenuhi janjiku. Allah wale bertanya, apakah kamu sedang berpuasa? Ia pun segera menjawab, ya, aku sedang berpuasa. Orang itu bertanya lagi, katakan yang sebenarnya, apakah kamu benar-benar sedang berpuasa? Ia berkata, wahai orang tua, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja PKK perempu aku telah bers. Allah berkata, kamu jelas-jelas berbohong. Kamu telah membodohi keluarga sepanjang malam dan terus bersikap tidak tahu malu, terus melakukan hal-hal yang haram, tidak menaati ibumu, dan kemudian kamu makan sahur hanya untuk pamer. Dan sekarang setelah seharian kamu telah datang kepada kuelah mendengarkan firman Allah. Pembohong itu tidak dapat memikan jawanat. Imana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak berpuasa atau aku tidak berpuasa? Hari ini Allah berkata, aku juga tahu bahwa kemarin kamu telah melakukan banyak kekejaman terhadap anak-anak
Yatim kamu bahkan telah mengangkat tanganmu kepada gadis yatim katanya ini. Tuduhan belaka kalau kamu tidak mau menolongku jangan lakukan itu kenapa? Kamu jadikan aku bahan tertawaan seperti ini ada banyak kemarahan dalam suara Allah karena itu banyak orang berkumpul. Di sana kakak perempuan Bano mulai berkata kepada adik perempuannya lihat. Kamu telah melakukan kesalahan kamu harus mengakuinya dan mengatakan yang sebenarnya bahwa kamu tidak berpuasa. Orang yang mengakui kesalahannya tidak akan pernah tertipu tetapi kakaknya berkata ketika aku tidak melakukan kesalahan apapun mengapa aku harus mengakuinya Allah dipenuhi dengan kemarahan dan berkatai orang yang berun mengapa kamu melupakan Tuhanmu kemarin. Kamu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu tetapi kamu menyakiti anak-anak yatim dan menyakiti ibumu hal. Yang paling besar adalah kamu tidak berpuasa dan berbohong alih-alih mengakui kejahatanmu kamu sendiri. Apakah kamu menganggapku seorang muslim? Gadis itu berkata aku seorang muslim. Allah berkata, kamu seorang muslim tetapi kamu tidak takut kepada Allah engkau telah menggali lubang untuk dirimu sendiri dengan melakukan kejahatan tetapi engkau tidak akan pernah dimaafkan atas perlakuan buruk yang telah engkau tunjukkan kepada anak-anak yatim. Gadis itu menyangkalnya. Lagi aku tidak mengatakan apapun kepada gadis manapun kemudian Allah segera